Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas FR atau bocoran soal P3K Guru berdasarkan yang sudah tes di hari keempat. Silahkan disimak sampai selesai, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Nomor 8. Anda mengenal bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Apakah A. Memiliki tata bahasa yang mudah dimengerti siswa, B. Kemampuan mendengar dan merespon dengan baik, C. Memiliki bahasa yang halus dan bersemangat, D. Tidak menyakiti lawan bicara dan cenderung lebih banyak diam. Berikut adalah pembahasannya, jadi jawabannya adalah yang B. Kemampuan komunikasi yang baik mencakup kemampuan mendengar dan juga merespon. Itu kata kuncinya ya teman-teman. Mendengar dan merespon dengan baik terhadap lawan bicara. Hal ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga memberikan respon yang tepat dalam proses komunikasi. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Yang mau soal seperti ini teman-teman WA saja di nomor yang tertera ya, sudah lengkap dengan pembahasannya. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Dan jawabannya adalah yang B. Sikap yang tepat adalah berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan juga aturan kebijakan. Karena hal ini menunjukkan sikap yang proaktif dalam menghadapi situasi baru dengan mencari pemahaman melalui sumber informasi ya yang tersedia, yaitu arsip dan kebijakan tadi. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, sekali lagi yang mau soal dan pembahasan seperti ini teman-teman silahkan WA saja admin kami ya. Nomornya tertera di sini. Soal nomor 10. 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa apa? Apakah A. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR? B. Akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum membaik? C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati? D. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena berdasarkan fakta ya, 6 anak perempuan terpaksa bekerja sebagai pengasuh anak setelah lulus SD menandakan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik ya. Aksesnya itu bisa berupa kesadaran masyarakat itu tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan atau kendala yang menghalangi akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sekali lagi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan juga penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah apa? Nah, kira-kira apa? Apakah A. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? B. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? C. Apa saja tradisi bersama di kampung ini? D. Berapa kali Anda bekerja bakti bekerja bakti di kampung selama ini, maksudnya itu. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa jawabannya yang D? Karena salah satu butir yang relevan untuk menilai ini kan kesetiaan ya. Kesetiaan, kepedulian, dan juga penghargaan calon peserta didik atau calon siswa terhadap lingkungan tempat tinggalnya adalah menanyakan berapa kali mereka melakukan kerja bakti di kampung mereka. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas.
Nah, kira-kira materinya seperti apa? Oke ya, apakah yang A memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas? B membangun kesadaran siswa atas perkembangan ya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dan dampaknya pada pergaulan. C mengukur pemahaman dan kecakapan siswa terhadap perkembangan teknologi informasi. D melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika karena perkembangan ilmu teknologi. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Oke, kita bahas. Untuk menghindari pergaulan bebas, itu kan pertanyaannya ya, guru lebih baik membangun kesadaran. Ya, ini berhubungan dengan kesadaran. Jadi, kata kuncinya adalah kesadaran siswa atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dampaknya pada pergaulan. Hal ini lebih mengarah pada pencegahan. Ya, sehingga anak-anak bisa mencegah dan juga anak-anak juga paham ya atas dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Jangan di-skip teman-teman karena nanti ada soal kuis dan bisa dijawab di kolom komentar. Berdasarkan analisis hasil tes, hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Diperoleh informasi bahwa dari 6 dari 25 siswa kelas 4 semester 2 SD Bunul Malang yang mencapai KKM, hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data sebagai berikut. 1. Siswa kurang aktif, kurang berminat, dan kurang motivasi belajar. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. 3. Proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. 4. Metode pembelajaran kurang berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Maka, ini tentang PTK selalu ada ya, penilaian tindakan kelas, oke, ataupun penelitian tindakan kelas. Jadi, rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas itu yang mana gitu kan? Apakah yang A, pengaruh PBL terhadap hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. B. Penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil proses belajar ya, materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara SD Bunul Malang. C. Pengembangan PBL ya berbasis elektronik untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. D. Penerapan model PBL untuk meningkatkan proses belajar ya dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab siswa ya sebagai warga negara siswa kelas 4 di SD Bunul Malang. Jadi jawabannya adalah yang D yang ini ya, teman-teman. Oke, jawabannya yang D. Kenapa jawabannya yang D? Berikut adalah pembahasannya. Jadi berdasarkan identifikasi masalah pada soal tadi ya kan, itu kan mencakup rendahnya motivasi, kurangnya penguasaan materi dan juga ya proses pembelajaran yang belum optimal. Maka penerapan model PBL atau Project Based Learning itu ya berguna untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar ya mengenai materi yang disampaikan tadi. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 14. Silahkan teman-teman ya dibaca soalnya, nanti silahkan dijawab di kolom komentar. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Salah satu bentuk penilaian oleh peserta didik adalah self-assessment. Berikut kegiatan yang paling tepat dilakukan. Nah, silahkan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. A. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. Oke, yang B, penilaian dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung ya.
dengan menggunakan format. C. Meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. D. Meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Oke ya, untuk soal nomor 14 ini silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Yang like, yang komen, yang subscribe mudah-mudahan lulus ya. Dan tentunya teman-teman juga harus nonton video saya part yang ketiga besok hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.